ketemu lagi sama gue. Gue gak tahu sih kalau kalian gimana, cuman gue personally paling males ketemu sama orang negatif. Berita buruknya adalah orang-orang negatif itu ada di sekeliling kita semua. Kalau lu ketika gue bilang orang negatif gak ada satu nama yang muncul di otak lu, berarti lu adalah orang yang beruntung. Karena dimanapun dan kemanapun gue pergi, gue selalu menemukan setidaknya satu orang negatif. Gue merasa terganggu sih sejujurnya. Tapi kadang-kadang ya gimana ya, kita kemana-mana ketemu orang begitu, ternyata orang negatif ini punya ciri-ciri yang hampir sama. Gue ngeliat dari apa yang udah gue pelajari, orang negatif itu biasanya punya dua ciri. Yang pertama, orang negatif itu biasanya vokal. Sementara orang-orang positif menyembunyikan perasaannya dan melihat semuanya baik, orang negatif itu vokal banget ngomongin semua komplain dia, kritik. Ini nggak bagus lah, itu nggak bagus lah, ini perlu diperbaiki lah, itu nggak perlu diperbaiki lah. Kalau misalnya keadaan dia baik, maka dia akan cari sebuah negara jauh di sana atau sebuah keadaan yang kita bisa bilang hipotetikal gitu loh. Kayaknya, bahasa gue hipotetikal susah banget kayaknya ya. Hipotetikal itu kayaknya mengada-ngada. Ya begitulah, orang-orang negatif biasanya lebih vokal daripada orang positif. Dan yang kedua, orang-orang negatif ini biasanya adalah orang yang aktif. Kenapa gue bilang aktif? Karena mereka itu biasanya sering terlibat berbagai macam acara, tetapi mereka itu nggak ambil bagian di dalamnya. Ngerti nggak sih? Jadi mereka itu sekedar datang. Misalnya nih ya, contoh, ada acara, kemudian dia bakal datang, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma duduk di pojokan, lipet tangan, dan dia bilang, kayaknya ini kurang baik, kayaknya itu kurang baik, kayaknya ini, kayaknya itu, kayaknya itu. Dan apa yang dia lakukan? Nggak ada. Dia cuman komplain. Sebagai orang ekstrovert, gue cukup terganggu dengan jenis-jenis manusia seperti ini. Kenapa? Konon penelitian mengatakan orang ekstrovert itu mendapatkan kekuatan dan kebahagiaan dari orang-orang sekitarnya. Contohnya, kalau misalnya gue udah capek banget, terus gue pengen keluar, tapi gue males karena gue capek. Tapi gue inget, kalau gue keluar, gue ketawa-ketawa sama teman-teman gue itu seperti mengambil kebahagiaan mereka untuk dijadikan sebagai kebahagiaan gue sendiri. Mungkin teman-teman gue yang di Singapura waktu itu merasakan hal yang gue rasakan. Merasakan hal tersebut. Karena walaupun mereka udah capek, kadang-kadang gue suka paksa-paksa mereka buat pergi, buat cheer me up. Anyway, thank you banget buat teman-teman gue yang di Singapura, awesome. Nah, tapi orang yang negatif ini, ketika ada satu orang negatif di sekeliling orang yang positif, kadang gue itu bisa langsung nangkep. Karena balik lagi ke hal yang pertama, orang negatif ini vokal banget. Jadi dia bakal cerita, nyap-nyap, ini jelek lah, itu jelek lah. Sementara orang-orang di sekitarnya hanya terdiam. Alhasil, gue sebagai orang yang ekstrovert jadi capek dan terganggu. Kemudian gue mulai menyadari nih, kalau misalnya gue tidak melakukan sesuatu, maka seumur hidup ketika gue ketemu orang-orang yang negatif ini, maka capeklah gue setiap hari. Apa yang gue lakukan? Gue mengadakan percobaan yang melibatkan 3 cara yang berbeda. Gue bakal share ke kalian semua dan gue bakal ingetin diri gue tentang hal-hal ini. Karena beberapa hari yang lalu gue ketemu orang yang negatif juga di sini. Yang pertama, cara menghadapi orang negatif. Kita ambil, lalu kita buang. Jadi kita cut off apapun yang berhubungan dengan dia. Pokoknya kita gak mau ajakin dia main, kita gak mau deket-deket sama dia. Pokoknya apapun yang berhubungan sama dia, kita cut. Cukup efektif gue melihat. Dan memang beberapa artikel yang gue baca juga menyarankan hal demikian. Tapi sayangnya, beberapa orang negatif tidak bisa dibuang. Contohnya, bos lu.
Mungkin bos lo orang yang negatif, gimana coba cara ngebuangnya? Kalau lo ngebuang dia, berarti bye-bye, lo ngebuang pekerjaan lo juga. Jadi cara yang pertama tidak begitu efektif. Cara yang kedua, gua itu bikin zen mode. Jadi ketika dia ngomong, gue cuman zen mode. Gue berusaha tidak mendengar, gue berusaha mengosongkan pikiran gue pokoknya menutup kuping gue gak mau ngedengerin dia. Sayangnya metode itu hanya berlangsung beberapa saat saja. Karena seperti yang gue bilang, orang yang negatif ini nyap. Ketika gue zen mood, gue udah gak mau dengerin dia, gue gak mau ngapa-ngapain dia. Ketika dia terus nyap, pertahanan gue hancur berantakan. Gue udah gak bisa banget, gue udah gak tahan lagi. Jadi semua hal yang awalnya gak mau gue dengerin, membeludaklah dia seperti banjir masuk ke otak gue. Dan apa yang terjadi? Gue capek lagi. Cara yang ketiga, gue belajar baru-baru ini, itu cukup ampuh. Jadi ketika ada orang negatif, yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat counter proposal. Yaitu kita harus jadi orang yang super duper positif. Kita tahu sih kadang-kadang kita juga melihat realita lah ya. Kehidupan itu gak selalu semulus dan sebagus apa yang kita harapkan. Tapi ketika dealing dengan orang yang super negatif, kita harus jadi super positif. Sampai dia akhirnya menyadari dan melihat masih ada kebaikan dari sisi dunia ini. Contoh, misalnya dia komplain tentang kerjaannya dia gak baik lah, hubungannya dia yang gak baik lah, keadaan Indonesia yang gak baik lah, dan semuanya. Maka kita harus belajar untuk bilang kepada dia, ternyata kalau misalnya kamu masih punya pekerjaan, kamu itu mungkin berapa puluh persen lebih beruntung dari orang-orang yang ada di dunia ini. Atau misalnya ketika kamu ada berantem sama keluarga kamu masih bisa bilang, oh iya, kita kan seenggaknya masih punya keluarga. Walaupun kita berantem sama dia, seenggaknya masih punya. Ada orang-orang di luar sana yang pengen baik-baikan sama orang tuanya aja, mereka gak tahu orang tuanya siapa. Jadi sebenarnya kehidupan itu bisa dilihat sisi negatif dan sisi positifnya selalu. Jadi cara yang ketiga ini cukup ampuh dan udah gue praktekin. Ketika gue berhadapan dengan satu orang yang namanya tidak perlu disebut ini, yang negatif banget, gue berusaha untuk memberikan arahan-arahan positif dari kehidupan gue. Sampai suatu kali lucu banget, dia komen ke gue dan dia bilang, wah lu orangnya optimis banget ya. Dan dia bisa melihat ketika lu optimis, orang-orang itu lebih seneng deket sama lu. Nah jadi kalau kalian nonton sekarang dan kalian merasa gue itu jadi orang yang negatif itu ya, berubah. Jangan sampai gue perlu keluar dari layar kaca ini dan gue memberikan kepositifan gue. Jadi setiap bangun pagi lu harus bilang nih, gue pokoknya mau positif hidup ini. Hari ini gue mau punya semangat yang positif. Kalau gue ketemu orang yang negatif, gue bakal bikin orang yang negatif ini punya kutu-kutu positif. Nah pertanyaannya, pernah gak sih lu menghadapi orang yang negatif dan gimana caranya? Gue pengen tahu. Siapa tahu aja kayak ada trik-trik yang lebih ampuh gitu dari yang udah gue lakuin. Tapi kalau buat teman-teman semua di sana yang misalnya ketemu orang negatif nih dan lu belum tahu gimana cara menghadapinya, lu boleh coba deh tiga metode tadi. Pertama lu coba buang. Kalau gagal, lu coba pakai zen mode. Jangan dengerin apa yang diomongin. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan lo akan menyadari bahwa itu sulit. Dan baru cobalah yang ketiga. Kalau misalnya dia negatif, coba kita positifin sampai siapa tahu suatu hari orang itu jadi lebih positif. Oke? See you in the next 2 atau 3 hari ke depan. Bye.